kita harus mengatakan kepada saudara-saudara kita non-muslim, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari syariat Islam, dari seruan penerapan syariah secara kafah. Mereka akan dijamin kehidupan mereka, dijaga kehormatan agama dan harta mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang acap mengemuka ketika kita mendakwahkan atau menyerukan penerapan syariah secara kafah. Mereka bertanya, lalu di mana orang-orang non-muslim? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan tersingkir, akan menderita, atau akan dilenyapkan dari muka bumi ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya wajar, ya, karena itu perlu diberikan penjelasan, meskipun di belakang itu ada ketidakpahaman dan kesalahpahaman. Yang pertama, kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa agama kita, agama Islam ini adalah risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Dan karenanya Nabi Muhammad itu juga adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Simaklah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai Nabi Muhammad ini. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Muhammad ini diutus bukan hanya untuk satu kaum tertentu sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya diutus pada satu umat atau satu kaum tertentu. Walikulli qaumin hadi, walikulli ummatin rasul. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Pada ayat yang lain ditegaskan, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inni sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum jami'a, utusan Allah untuk kalian semuanya. Jikalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi untuk seluruh umat manusia, maka risalah yang dibawa oleh beliau pun dengan demikian juga ada risalah untuk seluruh umat manusia. Risalah yang diemban oleh beliau tidak lain adalah risalah Islam. Karena itulah, maka Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Dan bagaimana nasib atau keadaan umat non-muslim? Tidak ada masalah. Ketika Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, itu menunjukkan bahwa risalah Islam juga akan memberikan kebaikan kepada orang-orang non-muslim, bukan hanya muslim. Bagaimana caranya? Mereka yang pertama dibiarkan untuk memeluk agama mereka, mengikuti ibadah sesuai dengan ketentuan, melaksanakan halal dan haram sesuai dengan keyakinan mereka, menyangkut makanan, menyangkut minuman, pakaian, dan seterusnya. Sementara pada aspek-aspek dalam kehidupan publik seperti dalam masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, mereka wajib mengikuti ketentuan agama Islam, dan ketentuan agama Islam itu pasti baik buat mereka. Misalnya dalam masalah ekonomi, Islam melarang ekonomi keuangan yang ribawi. Itu berlaku bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non-muslim. Dan fakta sekarang menunjukkan bahwa sistem ekonomi ribawi ini yang sesungguhnya menjadi pangkal dari rapuhnya tatanan ekonomi keuangan dunia, karena riba itu selalu akan menjadi sumber instabilitas, bukan sumber stabilitas. Dia sumber instabilitas ekonomi. Ibarat kereta, riba ini telah membuat lokomotif itu berjalan tidak stabil, naik turun, belok kiri kanan, akibatnya kemudian gerbong juga akan berjalan dengan langkah yang selalu dalam keadaan kekacauan, dan penumpangnya tentu akan sangat menderita. Itulah kita semua. Karena itu pemirsa, kita harus mengatakan kepada saudara-saudara kita non-muslim, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari syariat Islam, dari seruan penerapan syariah secara kafah. Mereka akan dijamin kehidupan mereka, dijaga kehormatan agama dan harta mereka. Artinya kedudukan mereka itu sama. Kalau kita tidak boleh diambil harta dan dicederai kehormatannya serta dilukai tubuh kita, darahnya, maka begitu juga kepada saudara kita yang non-muslim juga tidak boleh secara semena-mena diambil hartanya, dicederai kehormatannya, dan dilukai tubuhnya. Dengan demikian maka insya Allah
mereka akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang pernah terwujud pada sejarah masa lalu, di masa atau di abad kegemilangan Islam, hidup damai sejahtera orang-orang non-muslim dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun agama-agama yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.